Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ba'alamihi wa ba'alami sa'iri salafis salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Aqdiyai utawi iki iku kitab mertelaken pemutusan atau pengkodoan atau memutuskan hukum, wasyahadati lan mertelakan persaksian ya. Jadi kitab ini fasal menerangkan tentang memutuskan dan persaksian ya, memutuskan hukum. Walaya juzulan ora wenang opo sing ora wenang ayalia yanto nyandingi al-qadha ing mutusi sapa sing nyandingi ilaman kejaba wong sileman istakmala kang dadi sempurna fihi ing dalem man opo sing dadi sempurna khamsa asyarata 15 apane khoslatan tingkae. Jadi tidak boleh memutuskan hukum kecuali orang yang memenuhi 15 syarat ini. Jadi syarat menjadi qadhi, syarat bisa memutuskan suatu permasalahan, suatu pertentangan ada 15 ya. Kalau orang memenuhi 15 syarat ini baru bisa menjadi hakim, menjadi qadhi atau atau pemutus keputusan. Apa saja rupane 15 suwiji al-islamu suwijine Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan duweni akal, wal khurriyatu lan merdeka, az-zukuriyatu lan lanang, wal adalatu lan adil. Adalah ini adil ya. Adil nanti ada juga syarat-syarat adil di belakang, tapi garis besar adil ini adalah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Itu yang disebut adil. Nanti ada bab sendiri tentang adil. Adil itu kebalikan dari orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar dan melanggengkan dosa kecil atau sering melakukan dosa kecil, itu dinamakan orang fasik, kebalikan dari adil. Lalu syarat yang selanjutnya wa ma'rifatu ahkamil kitabi lan ngawaruhi piro hukume Quran wa sunnatilan hukume hadis. Jadi seorang qadhi harus mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Wa ma'rifatul ijma'i lan ngawaruhi ijma' atau kesepakatan ulama, mengetahui ijma' ulama, keputusan-keputusan dari ulama-ulama mujtahid ya. Wa ma'rifatul ikhtilafilan ngawarui persulayan atau perbedaan pendapat para ulama. Ini orang yang memutuskan hukum juga harus mengetahui ikhtilaful ulama, harus mengetahui perbedaan pendapat yang ada pada kalangan ulama. Wa ma'rifatu turukil ijtihadi lan ngawarui pira-pira dalane ijtihad dan mengetahui cara atau metode beristihad, mereka mengambil hukum, bagaimana caranya, metodenya bagaimana. Si qadhi ini atau orang yang memutuskan hukum juga harus mengetahui metode istihad, walaupun dia tidak bisa beristihad tapi dia harus mengetahui metode istihad itu. Wa ma'rifatu tarafin lan ngawarui arah ya, mengetahui arah dari lisan orang Arab, yaitu mengetahui lughatnya ya, mengetahui sorof, lughat, nahwu dan lain sebagainya tentang ilmu lughat bahasa Arab. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillah lan ngawaruhi tafsire Qur'an Allah atau kitab Allah, berarti Al-Qur'an Ta'ala halam mahalus Allah. Jadi selanjutnya juga harus mengetahui tafsir kitabnya Allah, harus mengetahui tafsir Al-Qur'an. Lalu selanjutnya wa ayyakuna lan yanto ono sapa qadhi wong sing mutusi oneku samingan wong kang bisa ngrungu, mempunyai pendengaran yang bagus. Wa ayyakuna lan yanto ono sapa qadhi wong sing mutusi oneku basiran wong kang bisa ningali atau yang mempunyai penglihatan yang bagus. Wa ayakulan yanto ono sapa qadi ana iku katiban wong sing bisa nulis. Wa ayakuna lan yanto ono sapa qadi ana iku mustaqidun wong kang
wong kang sadar. Mustaqid itu lawannya naum ya. Tapi orang sadar orang yang mempunyai kuat, atau orang yang mempunyai kuat pengingat yang kuat, atau orang yang hafalannya kuat lah. Makanya orang yang tidak mempunyai hafalan kuat atau sering lupa tidak boleh menjadi qadhi. Ini beberapa 15 syarat qadhi yang harus dimiliki oleh seorang qadhi agar menentukan hukum, memutuskan sebuah hukum, dia mengambilnya dengan benar dan bijaksana. Itu tentang syarat menjadi seorang qadhi. Lalu ini sunnah-sunnahnya ya, adab-adab seorang qadhi. Yustahabbu lanten sunnahaken apa ayajlisa yen to lungguh sapa qadhi fi wasatil baladi ing dalam tengah-tengah negara, tengah-tengah kota, fi maudhi'in ing dalam panggonan maudhi'in barisin kang pertelo linasi kadue menungso. Jadi sunnah ya bagi seorang khatib untuk bertempat, ini majlisnya khotib, atau dia tinggal di tengah-tengah kota atau di tempat yang jelas bisa dicari oleh manusia ya. Makanya qadhi harus di tempat yang kota lah, biar orang-orang gampang untuk mencari qadhi ini. Wala hajibalan ora ono ilang aling iku maujud lahu kadeh qadhi. Jadi tempatnya itu tidak ada penghalang ketika orang mendatangi rumahnya si qadhi, tidak ada penghalang, tidak ada kesulitan untuk menuju ke rumahnya. Ini maksudnya la hajiba lahu. Wala yaqudulan ora apik lungguh sapa qadhi lil qadhi kadue mutusi fil masjid ing dalam masjid ya. Seorang qadhi hendaknya jangan memutuskan perkara di masjid ya. Tidak boleh. Kalau memutuskan di masjid hukumnya makruh, tetapi kalau ada sesuatu hal yang mengharuskan memutuskan di masjid, maka kemakruhan itu hilang. Ini kalau dia bisa di masjid di lain tempat, maka hendaknya jangan di masjid ya. Karena di masjid itu makruh memutuskan perkara. Wa yusawi ini terus aturan lagi adabnya bagi seorang qadhi. Sawilan gawe podo sopo qadhi, gawe podo menyamaratakan, tidak memilah sebelah pihak. Sawilan gawe podo sopo qadhi bainal hosmaini ing dalam antarané wong loro kang berseteru, wong loro kang mempunyai permasalahan. Bainal hosmaini ing dalam antarané wong loro kang berseteru, gawe podone fi salasati asya'a ing dalam telu pira-pira wiji-wiji rupane salasa fil majlisi ing dalam majlis. Kalau ada dua orang yang berseteru, maka harus mendudukan mereka di posisi yang sama lah, tidak boleh mengunggulkan satu sama lain. Walafdilan mada akan lafate, artinya dia mengucapkan sesuatu, diucapkan ke pihak satu ya diucapkan ke pihak yang lain dengan secara jelas lah. Itu menyamakan dalam segala. Walahdilan nyamaakan ing dalam pandangane. Jadi seorang qadhi harus memandang keduanya dengan sama ya, tidak boleh satu dipandang remeh, satu dipandang mulia, tidak boleh, harus disamakan. Ini tiga perkara ini harus disamakan kalau ada dua orang yang berseteru. Lalu selanjutnya tentang hadiah ya. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada qadhi, wala yajuzulan ora wenang opo ayak bala yang terima sapa qadhi nimane al hadiyata ing hadiah min ahli amalihi saking ahli ngamale qadhi. Jadi ti qadhi ini tidak boleh menerima hadiah dari salah satu orang yang berseteru, apalagi dari orang yang ahli amalihi. Dia misalnya dia berpenduduk di kota A, maka penduduk kota A itu sebenarnya tidak boleh memberikan kepada qadhi hadiah, dan qadhinya juga tidak boleh menerima hadiah dari penduduknya sendiri, karena itu bisa memungkinkan akan memutuskan dengan tidak adil. Lalu ini larangan selanjutnya, larangan bagi seorang qadhi ya. Larangan selanjutnya wastani bulan ngedoi sopo al qadhi al qada ing mutusi ngedoi fi hasrati mawadinga ing dalam 10 pira-pira panggonan. Sehendaknya seorang qadhi harus menjauhi
untuk memutuskan hukum pada 5 keadaan, pada 10 keadaan rupanya 10 apabila indal khodobi indal malikane marah, tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, wal ju'ilan lapar, wal atsilan ngelak kencot atau haus, itu juga tidak boleh. Syiddatis syahwatilan ing dalam banget syahwat, wal husnilan sedih, wal farohilan seneng, sifat faroh al mufriti kang banget. Jadi ketika dalam keadaan sedih atau senang yang berlebihan, maka tidak boleh memutuskan dalam keadaan seperti itu. Wa indal maradilan ora uli mutusi indal nalikan mriyang, wa mudafa'atil ukhbasaini lan ora uli mutusi ing dalam nalikane nolak perkara kang jijihaken loro, yaitu lan kencing. Jadi ketika menahan, dia sedang menahan atau menahan kencing, tidak boleh memutuskan ya, karena itu akan berdampak yang memutuskan dengan tidak adil atau terburu-buru. Wa indan nu'asi lan ora oleh mutusi ing dalem nalikane ngantuk, syiddatil hari lan ora oleh nutusi ing dalem nalikane bangete panas, wal barodi lan bangete adem, sangat panas dan sangat adem. Hendaknya seorang qadhi jangan memutuskan dalam keadaan seperti itu. Lalu ada ketentuan tambahan ini di sini, wala yasalulan ora oleh takon sapa qadhi, ora oleh takon ing sapa al mudda'a ing wong kang den dakwa apa alaihi al. Tidak, seorang qadhi tidak boleh menanyakan kepada orang yang terdakwa sebelum apa, illa ba'da kamalid dakwah, kejaba ing dalam sakwise sempurnanya pendakwahan. Kalau sedang didakwah, sedang dituduh oleh orang lain, maka yang tertuduh tidak boleh ditanyai terlebih dahulu. Wala yukhallifuhu lan ora oleh nyumpah sapa qadhi hu ing mudda'a alaih, orang yang den dakwah, illa ba'da su'alil mudda'i, kejaba ing dalam sakwise penyewune wong kang nuduh. Dan si qadhi juga tidak boleh mensumpah orang yang tertuduh sebelum orang yang menuduh meminta untuk disumpah. Jadi tidak boleh memutuskan sesuatu dengan sendirinya ya, ada aturan-aturan dalam memberikan putusan. Wala yulakinulan ora ulih nalkin sopo qadhi, ora ulih memberikan atau mengajarkan argumen sopo qadhi khosman ing persulayaan, hujatan ing hujah wong sing persulayaan ya, tidak boleh mengajarkan argumen. Yulakin itu nalkin atau dia mengajarkan sesuatu ya, argumen kepada orang yang khosman, ada orang yang sedang berseteru, hujatan ing hujah. Wala yufhimuhu lan ora ulih aweh paham sapa qadhi hu ing wong sing khosman, wong sing agi pertentangan, kalaman ing kalam, tidak boleh memberikan pemahaman atau memberikan bantuan pemahaman dari seorang qadhi, tidak boleh ya. Biar si orang yang menuduh biar mengutarakan tuduhannya, dan si qadhi yang si dituduh juga mengutarakan pembelaannya. Biarkan mereka berdua menjelaskan sejelas-jelasnya ya, jangan dibantu apapun oleh seorang qadhi. Wala yata'an natulan ora ulih ngangel-ngangel sopo qadhi bisyuhada'i kelawan persaksian ya, tidak boleh mempersulit persaksian. Ini larangan bagi seorang qadhi. Lalu selanjutnya juga masih larangan, wala yaqbululan ora ulih nerima sapa qadhi asyhadata ing persaksian illa miman kejaba saking wong seman sabatat kang wis tetep apa adalatuhu sifat adileman. Jadi seorang qadhi tidak boleh menerima persaksian dari orang yang tidak adil, harus menerima persaksian dari orang yang adil. Wala yaqbalulan ora ulih nerima sapa qadhi syahadata aduwin ing persaksiane musuh ala aduwihi saking musuhe adu, saking musuhe musuh. Jadi wong musuh kok jadi saksi, ora oleh nerima persaksian dari musuh ya. Misalnya si A itu menjadi terdakwa,
menjadi pendakwa lah. Terus si B menjadi saksi dari pendakwa ini, padahal si B adalah musuhnya si A. Itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh menerima persaksian dari musuh. Wala syahadata walidin lan ora oleh nrimo sapa qadi syahadata walidin ing persaksiane wong tua liwaladihi kaduwe anake wong tua. Seorang seorang orang tua tidak boleh menjadi saksi bagi anaknya. Wala waladin lan ora oleh nerima persaksiane anak liwalidihi kaduwe wong tuane anak. Juga tidak boleh menerima persaksian orang tua untuk anaknya, tidak boleh. Dibalik itu tidak boleh. Wala yuqbalulan ora den tampa apa kitabu qadin surate hakim ila qadin maring hakim al akhara kang weneh fil ahkam ing dalam pira-pira putusan. Tidak boleh si hakim menerima surat dari hakim yang lain dalam sebuah putusan, ya. Nanti akan bisa menimbulkan kecurangan atau pemberatan sebelah pihak. Maka tidak boleh menerima bujukan atau surat dari kodi yang lain, kecuali apa? Illa ba'da syahadati syahidaini, kejaba ing dalam sakwise persaksiane saksi loro bima kelawan perkara sema fihi kang tetep ing dalem ma. Kecuali sudah ada penuduhan, sudah ada saksi, maka bolehlah ada sedikit pembelaan atau surat dari kodi yang lain. Mungkin itu sedikit tentang persaksian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.